Shalom adik-adik semua. Shalom kakak. Adik-adik, kita udah keren belum nih hari ini? Lihat tuh kayak apa tuh kita tuh. Tahu nggak kayak apa nih aku nih? Aku kayak penyanyi rap luar negeri kan? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Kok ketawa sih? Kamu kayak tukang pila. Di Tukang- puncak toh. Banyak tuh kayak kamu mirip. Sembarangan kalau ngomong. Udah mau sapa adik-adik dulu ah. Kan kita janji mau nyebutin nama adik-adik nih karena kangen. Hari ini kamu mau sebut siapa yo? Bianca ada gak ya Bianca? Bianca mah rajin kayaknya dong, dia datang terus ibadah. Aku mau sebut Brian. Halo Brian. Halo semua Brian. Sebut siapa lagi? Darwin ada gak Darwin? Darwin juga pasti hadir. Aku mau sebut siapa ya? Miguel, ada gak ya Miguel ya? Ada pasti. Ayo udah waktunya mau ibadah nih. Ntar adik-adik kasihan kalau sampai terlambat. Adik-adik, hari ini semangat ya. Terus harus bersukacita ibadahnya. Ingat ya, semua harus dengerin firman Tuhan. Ya gak Mama? Iya betul. Harus fokus sama dengerin firman Tuhan. Jangan mondar-mandir. Jangan Iya. makan-makan. Jangan tidur-tiduran. Pokoknya kalau kakak-kakaknya puji sembah Tuhan, semua ikutin ya. Bener gak? Betul. Ya udah ya. Yuk semua selamat ibadah. Selamat ibadah. Happy Sunday. Yeay. Vila. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Salam teman-teman. Teman-teman tahu tidak? Kita diberikan Tuhan satu talenta dalam kehidupan kita, yaitu berdoa. Nah, Tuhan juga mengajarkan kita doa loh di dalam Alkitab, yaitu doa Bapa Kami. Sekarang kita mau sama-sama ya bersama Kak Raisa untuk membaca doa Bapa Kami. Siap-siap ya teman-teman. Bapa kami yang ada di dalam surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sudah siap belum? Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Ayo, kalau menyembah Tuhan harus sungguh-sungguh ya. Hari ini kita mau menyembah Tuhan Yesus dipimpin oleh Kak Friska. Kita percaya Roh Kudus hadir selalu dalam kehidupan kita, sebab Tuhan mulia dan layak dipuji. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mulia Yesus. Terima kasih Yesus. Glory bagi namamu. Katakan adik-adik mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan adik-adik dari awal lagi, katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Glory
kita memuji Tuhan bersama kakak-kakak sekolah Minggu Kim Kids. Nah, kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Pasti hebat-hebat semua ya minggu ini. Aku berdoa buat adik-adik biar semuanya sehat sentosa. Yuk, hari ini kita memuji sembah Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita mau semangat buat Tuhan Yesus, oke? Yuk semuanya teman-teman, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus semua. Sama-sama kita bilang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama angkat tangan dan bilang haleluya. Haleluya. Diberkatilah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi adik-adik semua. Buat Tuhan Yesus kita mau bilang sama-sama, kita lebih dari pemenang. Kita katakan sama-sama sekali lagi ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Tuhan angkat tangannya bilang haleluya, haleluya. Diberkatilah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong adik-adik. Sorakan, sorakan. Yuk kita masih semangat ya adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu lagi buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sama-sama lebih semangat lagi. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Sekali lagi, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, segala raja, segala raja, segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Halo teman-teman. Sekarang kita mau bersama-sama belajar untuk bersaksi.
Saya punya teman loh. Dia mau menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus melalui pujian. Yuk teman-teman, kita sama-sama belajar untuk memuji Tuhan ya, bersama-sama dengan temanku juga. Teman-teman, sekarang mari kita semua siapkan Alkitab kita ya. Soalnya sebentar lagi akan membacakan Mazmur 91. Oke teman-teman semua, ayo kita baca Mazmur 91 ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman semua, sekarang mari
kita siapkan hati kita dan berikan sikap yang terbaik ya, karena kita akan berdoa untuk Indonesia. Mari yuk adik-adik, kita lipat tangan kita, tutup mata kita akan berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama di ibadah online King Kids ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya belas kasih-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, serta jajarannya. Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau beri mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat dalam setiap mengambil keputusan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia terbebas dari virus corona. Kau berkati juga untuk proses vaksinasinya agar bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis ya Tuhan, Kau beri mereka kesehatan selalu, Kau beri mereka kekuatan ya Tuhan untuk melawan virus corona. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kau berkati ya Tuhan, Kau beri mereka kesehatan, kekuatan. Kau berkati juga obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari sekarang kita siapkan hati kita, telinga kita, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita semua duduk yang rapi yuk. Kemudian jangan lupa disiapkan Alkitabnya ya. Yuk sama-sama yuk. Kita dengerin firman Tuhan yuk teman-teman. Shalom adik-adik. Puji Tuhan ya, kalau mungkin minggu ini kita semua sehat dan semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kakak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kamu selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita masih bisa harus mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita mata yang sehat, hidung yang sehat, mulut yang sehat, semuanya baik. Ya, kita berterima kasih sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, minggu ini kakak mau cerita mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenapa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Penasaran? Yuk dengerin firman Tuhan Yesus ya. Kita duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Bapa, ajar kami untuk duduk tenang, beri kami telinga seorang murid, agar Tuhan, setiap firman yang didengarkan, yang diberitakan, masuk ke dalam hati kami, masuk ke dalam berpikiran kami, dan itu semua bertumbuh berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kakak mau ceritanya seru loh, unik. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang pernah lihat manusia terbang? Angkat tangannya. Kakak sih nggak mau angkat tangan, kakak nggak pernah lihat ada orang bisa terbang. Coba kamu tanya papi mami kamu, Pi, bisa terbang nggak? Mi, bisa terbang nggak? Kamu bisa terbang nggak? Coba tangannya dikepak-kepak. Coba tangannya kepak-kepak. Ayo terbang. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Manusia emang nggak bisa terbang. Kakak kasih tahu ya. Kalau manusia nggak naik pesawat, manusia nggak bisa terbang adik-adik. Kalau manusia nggak naik helikopter atau yang lainnya, nggak bisa terbang ya. Jadi
manusia di dunia tidak ada yang bisa terbang. Ayo bilang lagi sama kakak, tidak bisa terbang. Manusia tidak bisa terbang. Kalau nggak pakai pesawat, nggak pakai helikopter, manusia nggak ada yang bisa sampai ke atas udara. Ya adik-adik. Tapi nih, 2000 tahun yang lalu ya kisarannya, ada loh manusia yang bisa terbang. Ini orang spesial sekali. Nah, mau tahu nggak siapa? Coba lihat dulu. Bukan 3 orang ini nih. Bukan Superman, bukan Batman, bukan Iron Man. Salah. Bukan ketiga orang ini. Dia lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Kalau misalkan lihat Iron Man, mungkin cuma dipencet pakai jari nyetit, ya udah hilang. Kalau lihat Superman, mungkin dipencet pakai kelingking, centil, aduh udah nggak ada. Siapa dia namanya? Namanya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi dia cuma satu-satunya orang yang bisa terbang. Jadi ceritanya adik-adik, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri pada ke-11 muridnya. Jadi pas orang-orang itu lagi pada makan, ke-11 murid itu lagi pada makan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Orang-orang yang pada kaget, siapa dia? Ini kok kayak pernah kenal ya ini ya? Tangannya berlobang. Tangannya ada lobangnya. Kayak saya tahu deh nih. Ini yang namanya Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus pada heran. Lalu Yesus bilang apa? Coba saya minta ikan goreng. Di kitab Lukas, Yesus berkata dia minta ikan goreng. Dikasih ikan gorengnya, dimakan sama Yesus. Oh, berarti ke-11 murid itu lihat, benar, dialah Tuhan Yesus, orang yang pernah kita kenal katanya. Nah, Yesus bangkit, benar-benar bangkit Yesus ya. Jadi kalau ada yang bilang Yesus nggak bangkit, bohong besar. Buktinya ke-11 murid saja lihat Yesus bangkit ya. Nah, ketika itu Yesus melihat ke-11 muridnya. Dia lihat-lihat. Wah, semuanya sudah berkumpul ya hari ini. Yesus memerintahkan mereka, pergilah, beritakanlah Injil, berkabarkanlah Injil. Kabarkanlah, apa tadi kakak bilang apa? Kabarkanlah Injil ya. Jadi kita harus mengabarkan Injil. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa kita harus mengabarkan Injilnya Tuhan Yesus. Nah, setelah itu adik-adik, Yesus mulai pelan-pelan naik. Wah, mulai pelan-pelan naik, terangkat ke sorga. Naik ke sorga. Wah, Yesusnya berpamitan sama 11 muridnya. Dadah, sampai ketemu lagi ya. Aku memberikan kamu roh penolong. Gak usah khawatir, gak usah takut. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dadah. Yesus naik ke sorga. Terangkat, tertutup awan-awan. Dan ke-11 murid itu bersukacita sekali setelah Yesus terangkat ke sorga. Oke, adik-adik. Sekarang pertanyaannya, ngapain Yesus naik ke sorga? Bukannya harusnya Yesus di dunia aja ya, memberitakan firman, atau mungkin menunggu? Kan Yesus Tuhan, pasti gak mungkin mati dong. Dia bisa hidup 5.000 tahun, 10.000 tahun, terserah dia dong. Kenapa mesti naik ke sorga ya? Ini kan pertanyaan ya. Coba, mami papi, adik-adik, ada yang tahu gak kenapa sih kok Tuhan Yesus naik ke sorga? Nah, kakak kasih tahu ya. Jadi, adik-adik, yang pertama kakak mau kasih tahu adalah karena Yesus mau menyediakan tempat di surga. Untuk siapa? Kamu, dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus. Wah, seneng banget gak? Wih, keren. Kakak sih seneng banget. Kenapa? Kakak punya rumah di sorga disediakan oleh Tuhan Yesus. Kamu seneng gak? Coba lihat. Ini contoh-contoh gambar rumah yang keren-keren sih di dunia. Pasti kakak yakin
rumah di surga kakak, rumah di surga yang kamu punya 10.000 kali lipat, mungkin berlipat ganda lebih bagus daripada rumah-rumah yang kakak kasih lihat di sini nih. Ini masih mungkin bagus ya buat kita, tapi kakak yakin percaya rumah kita di surga pasti lebih bagus. Amin adik-adik, katakan amin ya. Percayalah bahwa Tuhan sedang menyediakan rumah buat kamu, buat papi mami kamu, buat seluruh keluarga kamu. Semuanya yang diselamatkan oleh Tuhan. Percaya Tuhan Yesus untuk sama-sama bisa naik ke surga dan menempati rumah yang disediakan Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, kakak mau kasih tahu juga nih, Yesus adalah jalan, satu-satunya jalan. Jadi, kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus yang tahu sorga itu di mana. Nah, kalau orang bisa pulang ke rumahnya karena dia tahu rumahnya di situ. Kalau Tuhan Yesus pulang ke sorga, artinya apa? Rumahnya Tuhan Yesus di mana? Di sorga. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya kebenaran. Ya, masa sih Tuhan Yesus jalan satu-satunya kebenaran? Pasti ada yang lain dong. Tidak ada. Cuman Tuhan Yesus yang bisa selamatkan kita untuk masuk ke surga adik-adik. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nggak bisa 1 sama 1 sama dengan 3. Itu namanya bukan kebenaran. Yang namanya kebenaran itu selalu benar adik-adik. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak bisa 1 tambah 1 sama dengan 3. Tidak bisa ya adik-adik. Jadi kamu harus ngerti ya. Kakak hari ini punya 2 poin buat adik-adik. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan apa? Rumah. Sekali lagi, Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah buat saya. Sekali lagi, Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah buat saya. Ayo coba pegang, buat saya. Sekali lagi ya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah buat saya adik-adik. Oke? Jangan lupa ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Sekali lagi, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Sekali lagi, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Amin ya. Jadi ingat, 2 poin ini harus selalu diingat. Kemanapun kamu pergi, kalau kamu memberitakan Injil, ingat, ada 2 poin yang harus kamu ingat. Yang pertama tadi apa? Yesus naik ke surga, menyediakan rumah untuk saya. Yang kedua, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Yuk, mari kita lipat tangan, kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan naik ke surga untuk keselamatan kita semua juga loh, ya. Oke, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami sungguh amat berterima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena hari ini kami belajar bahwa Tuhan, Engkau pergi ke surga untuk menyediakan rumahnya yang pasti yang terbaik untuk saya dan untuk orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia. Tuhan, ajar kami juga ya Bapak untuk selalu taat sama Tuhan. Untuk kami juga punya iman yang kuat ya Bapak. Seperti rumah yang dibangun di atas batu karang ya Bapak. Ia tidak roboh, ia tidak rusak oleh karena terjangan ombak ataupun karena pasir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh amat baik dalam hidup kami ya Bapak. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan, biar Tuhan Engkau yang sertai, Engkau yang lindungi kami semua. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan untuk menjalani hari-hari depan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Dadah. Mari adik-adik angkat kedua tangan tinggi-tinggi.
untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.